Menggunjing orang itu sarang dosa, mengganggu orang itu sarang dosa, mencaci orang itu sarang dosa, menfitnah orang itu sarang dosa. Dosa, 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 dosa. Oke sahabat sehat, selamat berbuka puasa. Semakin lama jabatan semakin tinggi bentuk jilbabnya. Jadi ini kan 14 tahun. Nanti kalau 20 tahun semakin tinggi, 32 tahun semakin tinggi gitu. Bisa ngalahkan atap rumah. Oke sahabat sehat, selamat berbuka puasa. Udah mirip belum? Tapi tren bagus loh jilbab ini. Lebaran pakai gini aja. Ibu dinas di mana sekarang? Saya? Iya. Saya ini sekarang dinas Dinkes di kampung. Ya. Nah kenapa? Kok nanya-nanya sekarang kerjaan saya? Saya Dinkes, kepala Dinkes lah ini. Kenapa teh? Heboh banget. Emang ada yang melarang seperti mobil heboh ini? Ada undang-undangnya yang melarang saya? Kan enggak. Diskusi saya lah. Saya mau dana seperti apa? Duit saya? Kok kamu sibuk sih? Ya udah, saya mau pergi. Karena banyak yang request untuk cobain kerudung gini, kita lanjut. Tahan dikit ya. Orang itu sarang dosa, mengganggu orang itu sarang dosa, mencaci orang itu sarang dosa, menfitnah orang itu sarang dosa. Dosa, 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 dosa. Menggunjing orang itu sarang dosa, mengganggu orang itu sarang dosa, mencaci orang itu sarang dosa, menfitnah orang itu sarang dosa. Dosa, 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 dosa. Menggunjing orang itu sarang dosa, mengganggu orang itu sarang dosa, mencaci orang itu sarang dosa, menfitnah orang itu sarang dosa. Dosa, 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 dosa. Menggunjing orang itu sarang dosa, mengganggu orang itu sarang dosa, mencaci orang itu sarang dosa, menfitnah orang itu sarang dosa. Dosa, 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 dosa. Halo Ibu Dinkes Lampung, apa kabar? Jumpa kembali bersama saya Bastian Sebo. Oke guys, thank you ya buat kalian semua yang sudah meramaikan video saya ya. Kritikan dan hujatan untuk Gubernur Lampung mantap banget ya. Dan akhirnya guys, ya kalian sudah tahu lah perkembangan beritanya ya. Kasus si Bima ini sudah dihentikan ya. Jadi kemarin yang sosokan gaya-gayaan mau laporin si Bima, ya endingnya apa? Endingnya cemen ya, mereka sudah menarik laporannya. Lalu kemudian jalan-jalan di Lampung sudah dibenarin ya. Semoga dibenarin dengan sebenar-benarnya sehingga jalan itu awet dan kokoh ya. Bukan cuma ditambal-tambal, dilapis-lapisin seadanya sehingga cuma 2-3 minggu rusak lagi itu jalan ya. Oke guys, sekarang mari kita alihkan fokus kita ya. Saya sudah telat, sudah terlambat karena saya melihat sudah banyak sekali tiktokers, kreator maupun youtuber yang lain yang sudah angkat kasus ini ya. Jadi saya telat menyuruti. Kali ini ada Ibu Rehana, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, yang sudah 14 tahun menjabat dan kerap memamerkan gaya hedonisme ya. Kerap memamerkan kemewahan, kerap hobi memamerkan barang-barang mewah ya. Dan ada 7 tas yang berhasil dikuliti
atau berhasil digali oleh netizen. Luar biasa netizen Indonesia ya. Dari 7 tas tersebut harganya gila-gilaan ya, dari belasan bahkan ada yang sampai dengan ratusan juta ya. Yang termahal itu ada yang harganya sampai 400 jutaan. Ini benar-benar gila guys, benar-benar luar biasa harganya ya. Oke, selain gaya hidup mewah yang diperlihatkan oleh Ibu Dinkes Lampung ini, selain itu penampilannya juga disorot oleh netizen ya, yakni gaya hijabnya itu ya, yang tinggi banget ke atas. Nah, ini yang saya mau reaksi kepada teman-teman semua ya. Ini konten untuk menghibur kalian semua guys. Jadi pesan saya buat Ibu Rehana ini ya, semoga ibu bisa menikmati hari-hari ibu ya, tidur dengan tenang, dengan aman, dengan nyenyak ya guys. Jangan main-main dengan netizen Indonesia ya. Justru netizen Indonesia ini ya bisa meluluh lantakan arogansi kekuasaan, anti kritik yang dimiliki oleh Gubernur Lampung ya, bisa diluluh lantakan oleh netizen. Apalagi Ibu Rehana ini yang jabatannya hanya sebagai Kepala Dinas Kesehatan Lampung, dengan gaji ya kisarannya cuma 4-5 juta, tetapi memiliki barang-barang branded, barang-barang mewah dengan harga ratusan juta, lalu kemudian harta kekayaannya juga miliaran. Nah, ini patut untuk diperiksa oleh KPK ya. Soalnya ini semakin kuat dugaan guys ya, karena kalau misalnya dia itu lurus ya, dia itu bersih, dia itu jujur, dia merasa bahwa saya nggak pernah ngambil duit rakyat ya, saya berjuang memiliki barang-barang mewah itu dengan keringat saya, dengan penghasilan saya ya, entah dari warisan orang tua kah, atau dari duit dari keluarganya yang punya bisnis ya, kita nggak tahu ya kan. Nah, kalau dia mendapatkan sumber uangnya dari situ, seharusnya dia berani untuk menghadapi media, lalu kemudian untuk tidak mengunci akunnya ya. Tunjukin aja ya, berani menghadapi media, bukannya lari atau takut dengan media ya, berani untuk bertanggung jawab, klarifikasi bahwa semua yang saya miliki itu bukan dari hasil mengambil duit rakyat, tetapi dari uang jerih payah saya ya, atau dari hasil jual warisan. Nah, itu kalau merasa lurus benar ya nggak mungkin takut. Tetapi kalau sudah mengunci akun media sosial, menghindar dari wartawan, semakin menguat dugaan ya. Jangan sampai dalam tanda kutip uang yang digunakan untuk pamer kemewahan itu ambil dari uangnya rakyat ya. Ini kan miris banget guys ya, kita melihat jalan yang ada di Lampung ya, itu rusaknya parah banget guys. Lubang-lubang kerbau aja takut lewat jalan itu ya. Banyak genangan air yang dalam, motor bahkan tergelincir jatuh di situ ya, mobil aja sampai miring-miring tuh, sampai ingin cium-ciuman sama tanah di situ ya. Karena saking jeleknya jalan-jalan di Lampung. Nah, ironinya jalan sudah jelek, berpuluh-puluh tahun rakyat menderita dengan akses jalan yang separah itu, tetapi gaya hidup pejabatnya malah seperti ini ya, mewah-mewahan, pamer kemewahan di media sosial ya. Untuk para pejabat yang kerap memamerkan kemewahan, jangan bikin rakyat marah ya. Dan untuk Gubernur Lampung, saran saya, undang KPK datang ya. Kalau benar Bapak ini anti korupsi, Bapak ingin membersihkan, memberantas korupsi, undang KPK datang, periksa semua anak buah Bapak ya. Pejabat-pejabat Bapak itu diperiksa. Jangan sampai alasan kenapa Lampung ini nggak maju-maju, jalanannya banyak yang rusak, itu karena pejabat-pejabatnya makan duit rakyat ya. Saya Bastian Sebo, sampai jumpa.